Om Swastiastu. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelas 10 IPA 1. Pada video kali ini, kami akan menerangkan materi mengenai Darsana. Check it out! Filsafat Hindu bukan hanya merupakan spekulasi atau dugaan belaka, namun ia memiliki nilai yang amat luhur, mulia, khas, dan sistematis yang didasarkan oleh pengalaman spiritual mistis. Hindu tidak hanya kaya akan konsep ketuhanan, tetapi konsep filsafat yang dikenal sebagai Sat Darsana atau 6 cabang filsafat, di mana masing-masing filsafat memberikan penggambaran akan Tuhan yang pada akhirnya bertujuan untuk mengajarkan bagaimana mencapai Brahman atau Tuhan. Darsana identik dengan visi kebenaran yang satu dengan yang lainnya saling terikat. Filsafat Hindu memiliki karakter khusus yang menonjol, yaitu kedalaman dalam pembahasannya yang mencerminkan bahwa filsafat itu telah dikembangkan dengan sepenuh hati dalam mencari kebenaran. Semangat pembahasan yang menyeluruh dari konsep yang tak nampak berbeda lebih dihargai karena memiliki ketelitian dan kesempurnaan yang dicapai kebanyakan aliran pemikiran India. Kata darsana berasal dari urat kata dras yang artinya melihat, menjadi kata darsana artinya penglihatan atau pandangan. Kata darsana dalam hubungan ini berarti pandangan tentang kebenaran atau filsafat. Ilmu filsafat adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana caranya mengungkapkan nilai-nilai kebenaran hakiki yang dijadikan landasan untuk hidup yang dicita-citakan. Demikian halnya ilmu filsafat yang ada di dalam ajaran Hindu yang juga disebut dengan darsana. Semuanya berusaha untuk mengungkapkan tentang nilai-nilai kebenaran dengan bersumber pada kitab suci Weda. Aliran atau sistem filsafat India dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu Astika dan Nastika. Kelompok pertama terdiri atas 6 sistem filosofi utama yang secara populer dikenal sebagai Sat Darsana, yang dikenal dengan aliran ortodoks. Yang kemudian, kelompok pertama dibagi menjadi 6 aliran filsafat tersebut, dibagi lagi menjadi 5 kelompok yang saling berpasangan dan saling menunjang, yaitu Nyaya Darsana diajarkan oleh Resi Gautaman. Yang kedua, Vaisesika Darsana diajarkan oleh Resi Kanada. Yang ketiga, Samkhya Darsana diajarkan oleh Kapila Murni. 4. Yoga Darsana diajarkan oleh Maharshi Patanjali berdasarkan ajaran dari guru beliau yang bernama Gaudapa dan menyusun Yoga Sutra yang merupakan acuan tentang Raja Yoga. Mimamsa Darsana diajarkan oleh Jaimini yang merupakan murid Vyasa berdasarkan pada bagian ritual kitab Veda. Yang keenam, Vedanta dan Brahma Sutra diajarkan oleh Maharshi Badarayana atau Vyasa. Dalam keenam filsafat tersebut diuraikan sebagai berikut. Nyaya Darsana. Pendiri dan sumber ajaran. Pendiri ajaran ini adalah Resi Gautaman, yang juga dikenal dengan nama Aksapada dan Dirghatapas, yang menulis Nyaya Sastra atau Nyaya Darsana yang secara umum juga dikenal sebagai Tarkavada atau diskusi dan perdebatan tentang suatu darsana dan pandangan filsafat. Kurang lebih pada abad ke-4 SM, karena Nyaya mengandung Tarkavada atau ilmu perdebatan dan Vada Vidya atau ilmu diskusi. Nyaya Sastra terdiri atas 5 adhyaya atau bab dan dibagi ke dalam 5. Pada tahun 400 Masehi, kitab Nyaya Sastra ini dikomentari oleh Resi Vastaitiana dengan karyanya yang berjudul Nyaya Bhashya, ulasan tentang Nyaya. Objek utamanya adalah menetapkan dan cara perdebatan bahwa Parameswara merupakan pencipta dari alam semesta ini. Nyaya menegakkan keberadaan Iswara dengan cara menyimpulan, sehingga dilakukan bahwa Nyaya Darsana merupakan sebuah sastra atau ilmu pengetahuan yang merupakan alat utama untuk meyakini suatu objek dengan penyimpulan yang tidak dapat dihindari. Selanjutnya adalah sistem filsafat ajaran Nyaya. Sistem filsafat Nyaya dapat disebut sebagai sistem yang realitas atau nyata. Pengetahuan dapat disebut sebagai benar atau salah, tergantung daripada alat-alat yang dipergunakan untuk mendapatkan pengetahuan tersebut. Di mana
Secara sistematis, semua pengetahuan menyatakan 4 keadaan. Yang pertama, subjek atau si pengamat atau yang disebut dengan pramata. Yang kedua, objek yang diamati atau yang disebut dengan prameya. Yang ketiga, keadaan hasil dari pengamatan atau pramiti. Yang keempat, cara untuk mengamati atau pengamatan yang disebut dengan pramana. Prameya atau objek yang diamati dengan nama pengetahuan yang benar dapat diperoleh ada 12 banyaknya, yaitu roh atau atman, yang kedua badan atau sarira, indria, objek indria atau arta, kecerdasan atau budi, pikiran atau manas, kegiatan atau praberti, kesalahan atau dosa, perpindahan atau pratyabawa, buah atau hasil, pahala, penderitaan atau duka, dan yang terakhir pembebasan atau aparawarga. Kita membuat perbedaan pada suatu benda karena adanya beberapa ciri-ciri pada kedua benda tersebut, yang masing-masing memiliki beberapa atribut yang tidak dapat diamati pada bagian lainnya. Karena kekhususan, atribut atau wisesa merupakan dasar utama dari pengamatan, maka sistem lanjutan dari filsafat disebut sebagai Vaisesika. Wiaya Darsana yang utamanya bertindak pada garis ilmu pengetahuan atau ilmiah menghubungkan Vaisesika pada tahapan di mana materi-materi adiatmika atau spiritual terkandung di dalamnya. Yang keduanya ini mempergunakan tarka atau logika dan takwa atau filsafat, di mana dalam filsafat dinyatakan melalui logika. Selanjutnya adalah ajaran dari Catur Pramana. Wiaya Darsana memecahkan ilmu pengetahuan menggunakan 4 metode. Pemecahan disebut dengan Catur Pramana dengan bagian-bagian sebagai berikut. Yang pertama, Pratyaksa Pramana, yaitu pengamatan secara langsung. Ada kalanya terjadi pengamatan yang tidak perlu menggunakan panca indera, dan pengamatan yang luar biasa ini disebut sebagai pengamatan transendental. Dalam Pratyaksa Pramana ada 2 tingkat pengamatan, yaitu yang pertama, Nirwikalpa, yaitu pengamatan yang tidak menentukan, dan yang kedua, Sawikalpa, yaitu pengamatan yang menentukan. 2. Anumana Pramana, yaitu pengetahuan yang diperoleh dari suatu objek dengan menarik pengertian dari tanda-tanda yang diperoleh atau linga, yang merupakan suatu kesimpulan dari objek yang ditentukan, disebut juga sadhya. Proses penyimpulan dalam Anumana Pramana melalui beberapa tahap. Yang pertama, Pratijna, yaitu proses pertama memperkenalkan objek permasalahan tentang kebenaran pengamatan. Misalnya, gunung api itu berapi. Yang kedua, Hetu, yaitu proses kedua, alasan penyimpulan, di mana dalam hal ini adalah adanya terlihat asap yang keluar dari gunung tersebut. Yang ketiga, Udaharana, yaitu proses ketiga, menghubungkan dengan aturan utama tentang suatu masalah, yang dalam hal ini adalah bahwa segala yang berasap tentu ada apinya. Yang keempat, Upanaya, yaitu proses keempat, pemakaian aturan umum itu pada kenyataan yang dilihat, bahwa jelas gunung itu berapi. Selanjutnya yang ketiga, Upamana Pramana, merupakan ilmu pengetahuan yang diperoleh dengan cara mengamati dan membandingkan kesamaan-kesamaan yang mungkin terjadi atau terjadi di dalam objek yang diamati dengan objek yang sudah ada atau pernah diketahui. Yang keempat yaitu Sabda Pramana, adalah ilmu pengetahuan yang diperoleh melalui kesaksian atau sabda dari seseorang yang dapat dipercaya kata-katanya ataupun dari naskah yang telah diakui kebenarannya. Dalam hal ini terdapat 2 kesaksian. Yang pertama, Laukika Sabda, yaitu bentuk kesaksian yang berasal dari orang yang dapat dipercaya dan kesaksiannya dapat diterima menurut logika atau akal sehat. Dan yang kedua, Vaidika Sabda, yaitu bentuk kesaksian yang didasari pada naskah-naskah suci Weda Sruti yang merupakan sabda Brahmana yang tak mungkin salah. Pokok-pokok ajaran Nyaya. Objek pengetahuan filsafat Nyaya adalah mengenai 1 yaitu Atma, 2 yaitu tentang tubuh atau badan, yang ketiga yaitu panca indera dengan objeknya, yang keempat budi atau pengamatan, yang kelima manas atau pikiran, yang keenam prakti atau aktivitas, yang ketujuh ada dosa atau perbuatan yang tidak baik, yang kedelapan ada pratyabawa yaitu tentang lahiran kembali, yang kesembilan yaitu ada pala buah perbuatan,
Yang ke-10 yaitu ada dukkha atau penderitaan. Dan yang ke-11 yaitu ada apawarga atau bebas dari penderitaan. Seperti yang telah diketahui bahwa filsafat Nyaya merupakan dasar dari semua pengantaran ajaran filsafat Sanskerta, Nyaya juga merupakan rangkaian pendahuluan bagi seorang pelajar filsafat. Karena filsafat Nyaya membantu untuk mengembangkan daya penalaran ataupun pembantahan yang membuat kecerdasan bertambah tajam dan lembut guna pencarian filsafat sedantik. Yang kedua yaitu ada Vaisesika Darsana. Vaisesika Darsana pendiri dan sumber ajarannya. Vaisesika merupakan salah satu aliran filsafat India yang tergolong ke dalam Sadarsana, agaknya lebih tua dibandingkan dengan filsafat Nyaya. Vaisesika dan Nyaya Darsana bersesuaian dalam prinsip pokok mereka, seperti sifat-sifat dan hakikat sang diri dan teori atom alam semesta. Dan dikatakan pada Vaisesika merupakan tambahan dari filsafat Nyaya yang memiliki analisis pengalaman sebagai objektif utamanya. Diawali dengan susunan pengamatan atas kategori-kategori atau padarta, yaitu perhitungan atau perumusan tentang sifat-sifat umum yang dapat dikenakan pada benda-benda yang ada dalam semesta ini, serta merumuskan suatu konsep umum yang berlaku pada benda-benda yang dikenal. Sistem filsafat Vaisesika mengambil nama dari kata visesa, yang artinya kekhususan, yang merupakan ciri-ciri pembeda dari benda-benda. Vaisesika muncul pada abad ke-14 Masehi dengan tokohnya Resi Kanada, yang juga dikenal sebagai Resi Uluka, sehingga sistem ini juga dikenal sebagai Amlukya Darsana dan juga dengan nama Kasyapa, dan dianggap seorang dewa resi. Kata Uluka artinya burung hantu. B. Pokok-pokok ajaran. Padarta secara harfiah adalah arti dari sebuah kata. Tapi di sini padarta adalah satu permasalahan benda dalam filsafat padarta dan Vaisesika Darsana. Seperti yang disebutkan oleh Resi Kanada, sebenarnya hanya ada 6 buah kategori, namun satu kategori ditambahkan oleh penulis-penulis berikutnya, sehingga akhirnya berjumlah 7 kategori, yaitu yang pertama substansi atau dravya, yang kedua kualitas atau guna, yang ketiga aktivitas atau karma, yang keempat universalia atau samanya, 5 individualitas atau visesa, 6 hubungan niscaya atau samavaya, dan yang terakhir yang ketujuh adalah penyangkalan, negasi non-eksistensi yaitu abhava. Yang ketiga ada Samkhya Darsana. Samkhya adalah salah satu sistem filsafat India yang mengakui Weda sebagai otoritas tertinggi. Oleh sebab itu Samkhya dikelompokkan ke dalam Astika atau ortodok. Jika dilihat dari bentuk katanya, Samkhya berasal dari dua urat kata yaitu Sam dan Kya. Sam diartikan sebagai bersama-sama dan Kya diartikan sebagai bilangan. Jadi, secara harfiah Samkhya berarti bilangan bersama-sama. Kata Samkhya digunakan dalam seruti dan semerti, di mana masing-masing digunakan dalam pengertian, pengetahuan, dan tindakan. Sehingga, kata Samkhya ini juga memiliki pengetahuan yang benar. Perkataan Samya juga berarti pengetahuan yang sempurna. Yang dimaksud adalah filsafat tentang sesuatu yang memberikan pelajaran untuk mengenal diri sendiri secara metafisik. Istilah Samkhya juga dipergunakan dalam pengertian wicara, yaitu perenungan filosofis. Sistem ajaran Samkhya ini dicetuskan oleh Maharshi Kapila. Resi Kapila ini lahir dari ibu yang bernama Devahuti dan ayahnya adalah Kardama. Dari ibunya lah Resi Kapila ini mendapatkan ajaran-ajaran filsafat, dan apa yang menjadi konsep sistem ini ditulis dalam sebuah buku Samkhya Sutra. Resi Kapila sering dipanggil dengan sebutan Resi Kapila Muni, dikatakan sebagai putra Brahma dan awatara Wisnu. Ajaran Samkhya disebut realistis, dualistis, dan pluralitas. Disebut realistis karena mengakui realitas dunia ini yang bebas dari roh. Disebut dualistis karena prinsip ajarannya ada 2 realitas yang berdiri sendiri, saling bertentangan dan dapat dipadukan, yaitu purusa dan prakrti. Dan Samkhya disebut pluralisme karena mengajarkan bahwa purusa itu beranak sekali. Dalam Sarwa Darsana Samaraha, yaitu suatu sistem filsafat Hindu, mengatakan kata Samkhya itu artinya adalah jumlah. Dan sistem ini memberikan 25 prinsip
terjadinya alam semesta setelah dua asas yaitu Purusa dan Prakrti, sehingga berkembanglah sebagai penyusun dalam semesta dan tubuh manusia itu sendiri. Kadangkala, sistem ajaran Samkhya dikatakan sebagai ajaran yang bersifat ateistik atau Nir-Iswara Samkhya, atau Samkhya tanpa Tuhan, yaitu suatu ajaran yang tidak mempercayai adanya Tuhan, karena dalam ajaran Samkhya ini sama sekali tidak menyebut-nyebut nama Tuhan, dengan alasan Tuhan itu sangat sulit untuk bisa dibuktikan kebenarannya. Tapi ajaran Samkhya jika dilihat dari pengakuannya terhadap otoritas Weda, nyatanya sistem ini termasuk ke dalam kelompok Astika yang mengakui Weda sebagai sumber ajaran kebenaran Hindu. Sistem Samkhya ini tidak menentang Tuhan. Hanya saja, Samkhya menunjukkan bahwa Purusa dan Prakrti sudah cukup untuk menjelaskan alam semesta ini. Jadi, tidak ada alasan untuk merumuskan hipotesa tentang keberadaan Tuhan. Ajaran pokok dari Samkhya adalah adanya dua realitas asasi yaitu Purusa dan Prakrti, atau asas kejiwaan dan asas kebendaan yang merupakan asal mula dari segala sesuatu. Dalam Samkhya Darsana, menggunakan 3 sistem pembuktian yang disebut dengan Pri-Pramana, yaitu Pratyaksa Pramana atau pengamatan, Anumana Pramana atau penyimpulan, dan Aptawakya atau benar sesuai dengan Weda dan guru yang mendapatkan wahyu. Sedangkan pengamatan ada 2, yaitu Nirwikalpa dan Sawikalpa. Nirwikalpa adalah pengamatan yang tidak menentukan, yang ada hanya pengenalan objek sebagai sesuatu, bukan sebagai benda yang jelas identitasnya. Sedangkan Sawikalpa adalah pengamatan yang menentukan, ia merupakan hasil analisis sintesis dan interpretasi alam pikiran. Kemudian, meskipun Samkhya kadangkala dikatakan sebagai ajaran yang bersifat ateistik, namun Samkhya menggunakan Weda sebagai otoritas tertingginya. Samkhya menggunakan Weda sebagai dasar pengembangan kebenaran Hindu. Selain Weda, Samkhya juga menggunakan Canda Yoga Upanishad, Prasna Upanishad, Karta Upanishad, dan Swetashvatara Upanishad. Dan yang tidak kalah penting adalah dalam ajaran Samkhya adalah Mahabharata yang termuat dalam kitab Bhagavad Gita. Kemudian ada isi pokok dan pandangan Samkhya terhadap makrosmos dan mikrosmos. Samkhya merupakan suatu kelompok filsafat yang tergolong astika dalam ajarannya secara metafis, mengemukakan pokok-pokok ajaran Prakrti, Purusa, Triguna, penciptaan alam semesta, dan estetik. Kemudian ada Prakrti. Samkhya dalam ajaran menerima ultimasi, yakni Purusa atau spirit, dan Prakrti atau matter sebagai 2 asas rohani, dan kebendaan dari asas inilah tercipta alam semesta. Prakrti adalah sebab terakhir dari alam semesta, sebab Prakrti merupakan awal dari semua yang ada di dalam alam ini. Maka Prakrti bersifat kekal dan abadi. Karena tidak mungkin yang tidak kekal menjadi sebab pertama dari semua yang ada pada alam semesta ini. Dalam bahasa Sanskerta, Prakrti berasal dari urat kata pra yang berarti sebelum dan pertama, dan akar kata kr yang artinya membuat atau menghasilkan. Kemudian Prakrti diartikan sebagai yang ada sebelum segala sesuatunya, dihasilkan disebabkan sumber pertama dari semua benda, bahan asal dari mana semua benda menyebar, dan ke dalam mana semua benda pada akhirnya akan kembali. Kemudian ada Purusa. Purusa merupakan jenis kesadaran tertinggi. Samkhya menyebut Purusa sama dengan roh atau jiwa. Purusa ini bersifat tak terikat yang meresapi segala yang abadi. Teori Samkhya menyatakan bahwa roh itu karena ia menjelma ketiadaan roh yang tidak dapat dinyatakan dengan apapun juga. Roh itu berbeda dengan indria, pikiran, dan akal. Roh bersifat langgeng, tanpa sebab menyusupi segala, namun bebas dari ikatan dan pengaruh dunia. Agama Hindu mengajarkan adanya Triguna yang terdiri atas Satwam, Rajas, dan Tamas. Satwam berasal dari kata Sat yang berarti benar, dan Iva yang berarti mempunyai sifat. Jadi, Satwam berarti sifat yang benar. Yang dimaksud dalam pernyataan ini adalah sifat ringan bagi benda dan baik bagi makhluk hidup atau manusia.
Satwam adalah hakikat segala sesuatu yang memiliki sifat-sifat terang yang menerangi. Rajas merupakan aktivitas yang dinyatakan sebagai raga devesa, yakni suka atau tidak suka, cinta atau benci, menarik atau memuakkan. Rajas adalah unsur yang menggerakkan guna satwam dan guna tamas. Tamas berasal dari kata tam yang berarti susah atau gelap. Dalam hal ini, tamas berarti sifat yang menyebabkan semua makhluk berdiam dalam kegelapan atau kemalasan. Tujuan akhir dari ajaran Samkhya adalah kelepasan. Kelepasan dapat dicapai oleh seseorang bila orang tersebut menyadari bahwa purusa tidak sama dengan alam pikiran, perasaan, dan badan jasmani. Bila seseorang belum menyadari hal itu, maka ia tidak akan dapat mencapai kelepasan. Akibatnya, ia mengalami kelahiran yang berulang-ulang. Jalan untuk mencapai kelepasan adalah melalui pengetahuan yang benar, latihan kerohanian yang terus-menerus, merealisasikan perbedaan purusa dan prakrti serta cinta kasih terhadap semua makhluk. Dengan demikian, Samkhya menekankan pada jalan jenana dalam wujud wiweka dan kebijaksanaan untuk melepaskan purusa dari jebakan prakrti. Penciptaan alam semesta sebagai suatu pandangan dan istilah umum dasarnya dipergunakan untuk menunjuk sistem filsafat India yang terbagi atas dua kelompok, yaitu Astika dan Nastika. Secara metafisis, prakrti hanya bergantung pada aktivitas dari unsur pokok gunanya sendiri. Ia terbentuk dari 3 guna yang tidak pernah terpisah, saling menunjang satu sama lain, dan saling bercampur. Prakrti mengalami perkembangan apabila berhubungan dengan purusa. Melalui perhubungan ini, prakrti dipengaruhi oleh purusa seperti halnya anggota badan kita dapat bergerak karena hadirnya pikiran. Evolusi alam semesta tidak akan terjadi hanya karena purusa, juga tidak terjadi hanya karena prakrti. Tapi pertemuan kedua unsur tersebutlah yang menyebabkan alam semesta beserta isinya dapat terjadi. Dari hubungan purusa dan prakrti, timbullah mahat atau budi yang nantinya menimbulkan ahamkara, yaitu asas individual, yaitu asas yang menimbulkan individu. Individu dengan ahamkara, diri akan merasa dirinya yang bertindak, yang berkeinginan, dan yang memiliki. Setelah ahamkara berkembang, prakrti menuju 2 jurusan, yaitu jurusan yang bersifat kejiwaan dan jurusan jasmani. Perkembangan kejiwaan yang kedua adalah panca inani indra, yaitu penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, dan peraba. Sedangkan perkembangan kejiwaan yang ketiga adalah panca karmendriya, yaitu indria untuk berbuat yang terdiri dari daya berbicara, daya untuk memegang, daya untuk berjalan, dan daya untuk membuang kotoran, dan daya mengeluarkan sperma. Perkembangan jasmani atau fisik menghasilkan asas dunia yang ada di luar manusia yang disebut pancatan mantra atau sari-sari, benih suara, sentuhan, warna, rasa, dan bau. Dari benih suara timbullah akasa. Dari gabungan benih, sentuhan, dan suara terjadilah udara. Dari gabungan benih, warna, suara, dan sentuhan terjadilah cahaya atau api, dan warna terjadilah air. Dan dari benih baut, empatan, mantra yang lain terjadilah bumi. Dari anasir kasar itu berkembanglah alam semesta beserta isinya. Namun perkembangan ini tidak menimbulkan asas-asas baru lagi seperti perkembangan mahat. Terbentuknya alam semesta tidaklah sempurna sampai di situ, sebab ia memerlukan satu asas lagi, yaitu roh. Perkembangan prakrti menjadi alam semesta merupakan perkembangan yang terakhir. Yang keempat ada yoga darsana. A. Pendiri dan sumber ajarannya. Kata yoga berasal dari akar kata yud yang artinya menghubungkan. Yoga merupakan pengendalian aktivitas pikiran dan merupakan penyatuan roh pribadi dengan roh tertinggi. Hiranyagrabha adalah pendiri dari sistem yoga. Yoga yang didirikan oleh Maharishi Patanjali merupakan cabang atau tambahan dari filsafat Samkhya. Yoga Sutra dari Patanjali muncul sebagai buku acuan yang tertua dari aliran filsafat yoga
yang memiliki 4 bab, yaitu bab yang pertama yaitu Samadhi Pada, memuat penjelasan tentang sifat dan tujuan samadhi. Bab kedua yaitu Sada Pada, merupakan tentang cara pencapaian tujuan ini. Bab ketiga yaitu Vibhuti Pada, memberikan uraian tentang daya-daya supra alami atau siddhi yang dapat dicapai melalui pelaksanaan yoga. Bab keempat yaitu Kaivalya Pada, menggambarkan sifat dari pembebasan tersebut. B. Pokok-pokok ajarannya. Yoganya Maharshi Patanjali merupakan Astanga Yoga atau yoga dengan 8 anggota yang mengandung disiplin pikiran dan tenaga fisik. Hatha Yoga membahas tentang cara-cara mengendalikan badan dan mengatur pernafasan yang memuncak dari Raja Yoga. Satkarma atau 6 kegiatan pemurnian badan antara lain Dauti atau pembersihan perut, Basti atau bentuk alami pembersihan usus, Neti atau pembersihan lubang hidung, Trataka atau penatapan tanpa berkedip terhadap suatu objek, Nauli atau pengadukan isi perut, dan Kapala Bhakti atau pelepasan lendir melalui semacam pranayama tertentu. Badan diberikan kesehatan, kemudahan, kekuatan, dan kemantapan dengan melaksanakan asana, bandha, dan mudra. Raja Yoga dikenal dengan nama Astanga Yoga atau yoga dengan 8 anggota, yaitu yang pertama Yama atau larangan, yang kedua Niyama atau ketaatan, yang ketiga Asana atau sikap badan, yang keempat Pranayama atau pengendalian nafas, yang kelima Pratyahara atau penarikan indria, yang keenam Dharana atau konsentrasi, yang ketujuh Dhyana atau meditasi, dan yang kedelapan Samadhi atau keadaan supra sadar. Kelima yang pertama pembentuk anggota luar atau bahir anga dari yoga, sedangkan ketiga yang terakhir membentuk anggota dalam antar anga dari yoga. Selanjutnya penjelasan Raja Yoga dan Astanga Yoga. Yang pertama Yama dan Niyama. Pelaksanaan Yama dan Niyama membentuk disiplin etika yang mempersiapkan siswa-siswa yoga untuk melaksanakan yoga yang sesungguhnya. Siswa yoga hendak melaksanakan yang pertama ahimsa atau tanpa kekerasan, yang kedua satya atau kebenaran dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, yang ketiga asteya atau pantang mencuri atau menginginkan milik orang lain, yang keempat brahmacharya atau pembujangan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, dan yang kelima aparigraha atau pantang kemewahan yang melebihi apa yang diperlukan. Kelima, pantangan ini merupakan sesuatu yang bersifat universal tanpa alasan. Selanjutnya, perincian Patanjali terhadap niyama adalah yang pertama saucha atau kebersihan lahir batin dan menganjurkan kebajikan. Yang kedua ada santosa atau kepuasan untuk memantapkan mental. Yang ketiga ada tapa, berpatang atau pengetahuan diri. Yang keempat ada swadhyaya atau mempelajari naskah-naskah suci. Yang kelima ada iswara pranidhana atau penyerahan diri kepada Tuhan. Yang kedua ada asana, pranayama, dan pratyahara. Asana merupakan sikap badan yang mantap dan nyaman sehingga bebas dari gangguan pasangan-pasangan yang berlawanan. Pranayama atau pengaturan nafas memberikan ketenangan pikiran. Pratyahara atau adalah penarikan indera-indera dari objek-objeknya. Selanjutnya yang ketiga, dharana, dhyana, dan samadhi. Dharana adalah usaha untuk memusatkan pikiran secara mantap pada suatu objek. Dhyana merupakan pemusatan yang terus-menerus tanpa henti dari pikiran terhadap objek. Samadhi adalah pemusatan pikiran terhadap objek dengan intensitas konsentrasi demikian rupa sehingga menjadi objek itu sendiri. Yang keempat, yoga samadhi dan ciri-cirinya. Dhyana atau meditasi memuncak dalam samadhi. Objek meditasi adalah samadhi. Patanjali mengatakan hal ini dalam Yoga Sutranya sebagai swarupa aswata. 6. Kedudukan dalam diri seseorang yang sesungguhnya. Ada jenis atau tingkatan konsentrasi atau samadhi yaitu samprajnana atau sadar dan asampratinata atau suprasadar, sawitarka atau dengan pertimbangan, nirwitarka atau tanpa pertimbangan, sawicara dengan renungan, nirwicara tanpa renungan, sananda dengan kegembiraan, dan sasmita dengan arti kepribadian adalah bentuk-bentuk dari sampratnata samadhi. Kondisi guna berhasil dalam Raja Yoga. Guna mencapai samadhi atau pemusatan pikiran atau penyatuan dengan Tuhan. Pelaksanaan yama dan niyama merupakan suatu keharusan mengkonsentrasikan pikiran dalam melepaskan kepalsuan, kebohongan, kekejaman, nafsu, dan sebagainya. Tanpa konsentrasi pikiran samadhi tidak dapat dicapai 5 tingkatan mental menurut aliran filsafat Patanjali.
Menurut aliran Raja Yoga dari Patanjali, ada pun 5 hal yang mempengaruhi pikiran selama yoga, yaitu yang pertama, tingkatan Sipta adalah pada saat pikiran mengembarakan di antara sebagai objek duniawi dan pikiran dipenuhi dengan sifat rajas, dengan kata lain ialah tidak berdiam diri. Yang kedua, tingkatan muda, pikiran berada dalam keadaan tertidur dan tidak berdaya disebabkan sifat tamas yang menyebabkan lambat dan malas. Yang ketiga, tingkatan Sipta adalah keadaan bingung, kacau pada sifat yang satwa melampaui dan pikiran goyang antara meditasi dan objektif. Pikiran mampu mewujudkan semua objek dan mengarahkannya kepada kebijakan. Tahap ini merupakan pemusatan pikiran namun sifatnya sementara. Yang keempat, tingkatan Ekaraga adalah pikiran terpusatkan dan terjadinya meditasi yang mendalam, sifat satwa terbebas dari sifat rajas dan tamas. Yang kelima, tingkatan Niruddha adalah pada saat pikiran di bawah pengendali yang sempurna. Semua gejolak pikiran lenyap, hanya ketenangan yang ada. 5. Mimamsa Darsana. A. Pendiri dan sumber ajarannya. Mimamsa Darsana adalah penyelidikan ke dalam bagian yang lebih awal dari kitab suci Weda, di mana penyelidikan ini menunjuk pada suatu pencarian ke dalam ritual-ritual Weda atau bagian Weda yang berurusan dengan masalah mantra dan Brahmana. Mimamsa disebutkan sebagai suatu sistem penafsiran Weda di mana diskusi filosofisnya berisikan ulasan kritis pada Brahmana atau bagian ritual dari Weda, yang menafsirkan kitab Weda dalam pengertian berdasarkan arti yang sebenarnya. Sebagai filsafat, Mimamsa mencoba menegakkan keyakinan keagamaan Weda. Kesetiaan atau kejujuran yang mendasari keyakinan keagamaan Weda terdiri atas bermacam-macam unsur, yaitu A. Percaya dengan adanya roh yang menyelamatkan dari kematian dan mengamati hasil dari ritual di surga. B. Percaya tentang adanya kekuatan atau potensi yang melestarikan dampak di ritual yang dilaksanakan. C. Percaya bahwa dunia adalah suatu kenyataan dan semua tindakan yang kita lakukan dalam hidup ini bukanlah suatu bentuk ilusi. Tokoh pendiri dari sistem filsafat Mimamsa adalah Maharishi Jaimini, yang merupakan murid dari Maharishi Vyasa. Beliau menulis kitab Mimamsa Sutra yang menjadi sumber ajaran pokok Mimamsa, di mana beliau sendiri telah menisir aturan-aturan dari Mimamsa dan menetapkan kebahasannya dalam karyanya. B. Sifat ajarannya. Ajaran Mimamsa bersifat pluralitis dan realistis yang mengakui jiwa yang jamak dan alam semesta yang nyata serta berbeda dengan jiwa. Karena sangat mengagungkan Weda, maka Mimamsa menganggap Weda itu bersifat kekal dan tanpa menyusun, baik oleh manusia maupun oleh Tuhan. Apa yang diajarkan oleh Weda dipandang sebagai suatu kebenaran yang mutlak. Menurut filsafat Mimamsa, pelaksanaan upacara keagamaan adalah semata-mata pemerintah dari Veda dan merupakan suatu kewajiban yang mendatangkan pahala. Kekuatan yang mengatur antara pelaksanaan upacara tersebut dengan pahalanya disebut apurva. Pelaksanaan apurva memberikan ganjaran kepada si pelaksana kurban, karena apurva merupakan mata rantai atau hubungan yang diperlukan antara kerja dengan hasilnya. Apurva adalah adastra, yang merupakan kekuatan-kekuatan yang tak terlihat yang sifatnya positif. Pokok-pokok ajarannya mengenai jiwa, Mimamsa menyatakan bahwa jiwa itu banyak dan tak terhingga, bersifat kekal, ada di mana-mana, dan meliputi segala sesuatu. Karena adanya hubungan antara jiwa dengan benda, maka jiwa mengalami advidya dan kena karma wesana. Jaimini tidak mempercayai adanya moksa dan hanya mempercayai keberadaan swarga yang dapat dicapai melalui karma atau kurban, di mana Jaimini berpendapat bahwa pelaksanaan kegiatan yang dilarang oleh kitab suci Weda merupakan sadhana atau cara pencapaian surga. Karma kanda merupakan pondok dari Weda yang menjadi penyebab belenggu adalah pelaksanaan dari kegiatan yang dilarang. Sang diri adalah jada cetana, gabungan dari kecerdasan tanpa perasaan. Jadi, secara singkat,
dapat dikatakan bahwa isi pokok ajaran Jaimini adalah laksanakanlah upacara kurban dan nikmati hasilnya di surga. Di mana dalam sistem mimamsa dikenal dengan adanya dua jenis pengetahuan, yaitu immediate dan meditate. Pengetahuan immediate adalah pengetahuan yang terjadi secara tiba-tiba, langsung dan tidak terpisahkan. Objek dari pengetahuan immediate harus sesuatu yang ada, nyata, dapat diinterpretasikan dengan baik berdasarkan pengetahuan yang dimiliki. Objek pada pengetahuan immediate dapat dilihat tetapi tidak dapat dimengerti. Pengetahuan semacam ini datangnya secara tiba-tiba dan tidak dapat ditentukan. Terlebih dahulu yang disebut dengan nirvikalpa pratyaksa atau alokana janana. Pengetahuan mediate. Pengetahuan mediate adalah pengetahuan yang diperoleh melalui perantara. Objek dari pengetahuan mediate juga sesuatu ada, nyata, dapat diinterpretasikan dengan baik berdasarkan pengetahuan yang dimiliki. Dalam pengetahuan mediate, objeknya dapat dimengerti dengan benar. Pengetahuan semacam ini dinamakan sawikalpa prayatsa. Prabhakara dan Kumarila menyatakan bahwa sumber pengetahuan kebenaran menurut Mimamsa adalah sebagai berikut. Pertama, prayatsa atau pengamatan langsung. 2. Anumana yaitu dengan penyimpilan. 3. Upamana mengadakan perbandingan. 4. Sabda kesaksian kitab suci atau orang bijak. 5. Artapati penyimpulan dari keadaan. Dan 6. Anupalabdi pengamatan ketidakadaan. Vedanta Darsana, A. Pendiri dan sumber ajarannya. Filsafat ini sangatlah kuno yang berasal dari kumpulan literatur bangsa Arya yang dikenal dengan nama Weda. Filsafat Vedanta ini memiliki kekhususan. Yang pertama, ia sama sekali impersonal. Ia bukan dari seseorang atau nabi. Istilah Vedanta berasal dari kata Weda dan Anta. Artinya bagian terakhir dari Weda atau intisari atau inti akhir dari Weda, yaitu ajaran-ajaran yang terkandung dalam kitab Upanishad. Kitab Upanishad juga disebut dengan Vedanta karena kitab-kitab ini merupakan jenana kanda yang mewujudkan bagian akhir dari Weda setelah mantra, Brahmana, dan Aranyaka yang bersifat mengumpulkan. Di samping itu ada 3 faktor yang menyebabkan Upanishad disebut dengan Vedanta, yaitu 1. Upanishad adalah hasil karya terakhir dari zaman Weda. Yang kedua, pada zaman Weda, program pelajaran yang disampaikan oleh para resi kepada siswanya Upanishad juga merupakan pelajaran. Dan yang terakhir, Upanishad merupakan kumpulan syair-syair yang terakhir daripada zaman Weda. Jadi, pengertian Vedanta erat sekali hubungannya dengan Upanishad, hanya saja kitab-kitab Upanishad tidak membuat uraian-uraian yang sistematis. Usaha pertama yang menyusun ajaran Upanishad adalah sistematis diusahakan oleh Sri Vyasaweda Dewa kira-kira 400 sebelum Masehi. Hasil karyanya disebut dengan Vedanta Sutra atau Brahma Sutra. B. Sifat ajaran Vedanta Darsana. Sistem filsafat Vedanta juga disebut Uttara Mimamsa. Kata Vedanta berarti akhir dari Weda. Sumber ajarannya adalah kitab Upanishad. Oleh karena kitab Vedanta bersumber pada kitab-kitab Upanishad, Brahma Sutra dan Bhagavad Gita, maka sifat ajarannya adalah absolutisme dan teisme, yang dimana absolutisme adalah aliran yang meyakini bahwa Tuhan Yang Maha Esa adalah mutlak dan tidak berpribadi, sedangkan teisme adalah Tuhan yang berpribadi. C. Pokok-pokok ajaran Vedanta. Vedanta mengajarkan bahwa nirwana dapat dicapai dalam kehidupan sekarang ini. Tak perlu menunggu setelah mati untuk mencapainya. Nirwana adalah kesadaran terhadap diri sejati, dan sekali mengetahui hal itu walau sekejap, maka seseorang tidak akan pernah lagi dapat diberdaya oleh kabut individualitas. Seperti yang kami bilang tadi, filsafat Vedanta bersumber dari Upanishad, Brahma Sutra, dan Vedanta Sutra, dan Bhagavad Gita. Brahma Sutra mengandung 556 buah sutra yang dikelompokkan atas 4 bab, yaitu Samanwaya, Awidoa, Sadhana, dan Pala. Setiap bab memiliki 4 bagian. Sutra-sutra pada masing-masing bagian membentuk adhikarana atau topik-topik pembicaraan. 5 sutra pertama
sangat penting untuk diketahui karena berisi intisari ajaran Brahma Sutra, yaitu sutra pertama adalah Jamat Yasya Yatah Brahmana, yaitu penyelidikan ke dalam Brahman. Sutra kedua adalah Ato Brahman Jayanasa, yaitu kesadaran tertinggi. Sutra ketiga adalah Sastra Yonitwa, yaitu cara untuk mencapai pengetahuan yang benar. Sutra keempat adalah Tatu Samwayat Brahman, itu diketahui hanya dari kitab suci dan tidak secara bebas ditetapkan dengan cara lainnya. Sutra kelima adalah Itkatser Nat Sabadam, yang dimana kita berpikir prakerti dan padana bukan didasarkan pada kitab suci. Sutra terakhir dari bab 4 adalah Anartip Sabdat. Tak ada yang kembali bagi roh bebas, disebabkan kitab suci menyatakan tentang akibat itu. Masing-masing buku tersebut memberikan ulasan isi filsafat itu berbeda-beda. Hal ini disebabkan oleh sudut pandangnya yang berbeda. Walaupun objeknya sama, tentu hasilnya akan berbeda. Sama halnya dengan orang buta yang meraba gajah dari sudut yang berbeda, tentu hasilnya akan berbeda pula. Demikian pula halnya dengan filsafat tentang dunia ini. Ada yang memberikan ulasan bahwa dunia ini maya atau bersifat bayangan saja. Di lain pihak, menyebabkan dunia ini betul-betul ada, bahkan palsu disebabkan oleh ciptaan Tuhan itu sendiri. Karena perbedaan pendapat ini, dengan sendirinya menimbulkan suatu teka-teki. Apakah dunia ini benar-benar ada, atau dunia ini hanya sebuah bayangan saja? Hal ini menyebabkan timbulnya penafsiran-penafsiran yang bermacam-macam pula. Akibat dari penafsiran tersebut menghasilkan aliran-aliran filsafat Vedanta. Sutra-sutra atau aforisma dari Vyasa merupakan dasar dari filsafat Vedanta dan telah dijelaskan oleh berbagai pengulas dan dari berbeda-beda. Sehingga dari ulasan-ulasan itu muncul beberapa aliran filsafat, yaitu yang pertama ada Kewala Advaita, yang kedua ada Visista Dvaita, yang ketiga ada Dvaita, yang keempat ada beda-beda, yang kelima ada Suddha Advaita, dan yang keenam ada Siddhanta. Masing-masing filsafat tersebut membicarakan tentang 3 masalah utama, yaitu Tuhan, alam, dan roh. Dvaita, Visista Dvaita, dan Advaita adalah 3 aliran utama dari pemikiran metafisika yang kesemuanya menapak jalan menuju kebenaran terakhir, yaitu para Brahman. Baik, demikianlah video dari kelas kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila dalam video ini ada salah-salah kata yang kurang berkenan di hati Bapak Guru ataupun teman-teman semuanya. Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa.